Halo teman-teman, selamat datang di Maring Animasi. Perkenalkan, namaku Bima. Jadi, di kesempatan kali ini aku mau cerita tentang animasi sebagai bidang keilmuan. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video terbarunya. Nah, jadi topik kali ini adalah animasi sebagai bidang keilmuan. Nah, enaknya kita bahas dari mana ya? Nah, kira-kira dari teman-teman kalau misalnya diberi pertanyaan nih, kata apa yang terlintas di kepalamu setelah mendengar kata animasi? Teman-teman bakal kepikiran apa nih? Jadi, ternyata masih banyak loh yang menganggap animasi sebagai produk atau media saja. Nggak salah sih. Jadi, bidang animasi sendiri bisa dibilang sebagai kumpulan dari beberapa bidang keilmuan. Nah, bidang keilmuan ini itu apa aja sih yang membangun di bidang animasi ini itu? Oke, pertama-tama sebelum membuat animasi, kamu harus membuat ceritanya dulu kan? Nah, di sini ilmu storytelling sangat dibutuhkan. Karena ya dengan dibuatnya alur cerita yang jelas, pembuatan animasi itu dapat ditentukan mana bagian shot-shot epicnya gitu. Mudahnya sih, animasi dengan cerita yang jelas dan ditulis dengan baik itu bakal meninggalkan kesan pada penontonnya gitu. Ya gimana ya, kalau ceritanya kurang menarik ya kan kalian kadang suka kurang notice ya, atau ya sekali nonton habis itu udah gitu, habis nonton lupa gitu, cuma bagus doang visualnya, atau mungkin cuma bertahan sebentar doang gitu. Ya mungkin habis ada anime baru atau animasi yang baru, nanti pasti bakal lupa gitu dengan animasi yang ditonton sebelumnya karena ceritanya kurang nyantol gitu, kurang berkesan. Nah, kemudian ada bidang keilmuan lain selain membuat cerita, yaitu ilmu sinematografi. Jadi pada dasarnya ilmu sinematografi ini itu awalnya diterapkan di bidang film dan fotografi. Tapi ilmu ini tuh juga dapat diterapkan di bidang animasi, game, dan komik. Ya karena memiliki persamaan dalam penerapan dan eksekusinya. Oh iya, bagi yang belum tahu tentang sinematografi itu apa, mudahnya sih ilmu sinematografi ini itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara penyampaian sebuah cerita melalui beberapa rangkaian gambar gitu. Jadi ya penyampaian cerita melalui beberapa rangkaian gambar ini bisa disebut dengan pembuatan storyboard. Gampangnya sih membuat storyboard itu sama seperti komik, tapi versi simpelnya gitu, dengan panel-panel yang sederhana dan berupa sketsa. Ya, fungsi dari storyboard ini itu untuk patokan agar saat proses produksi animasi nanti itu dapat sesuai dengan alur cerita dan penyampaian visual yang diinginkan. Makanya banyak ya animasi yang muncul dari adaptasi komik gitu. Karena udah kebayang visualnya kayak gimana, alur ceritanya juga udah jelas gitu. Ya, kalau animasi yang diadaptasi dari novel perlu visualisasi tambahan dalam bentuk pembuatan storyboard gitu. Ya gimana ya, fungsinya storyboard ini itu untuk memvisualisasikan alur cerita gitu. Karena ya kalau misalnya dari novel itu masih bentuk kata-kata, jadi perlu bentuk visualnya gitu. Sebenarnya masih ada sih bidang keilmuan lain seperti ya pembuatan ide gitu, pembuatan ide-ide seperti desain karakter dan environment, kemudian divisualisasikan. Nah, yang memvisualisasikan ide-ide ini itu sebagai bidang konsep art gitu. Jadi konsep art ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengembangkan visual dari ide-ide yang masih dalam bentuk abstrak menjadi bentuk visual yang dapat dimengerti oleh banyak orang gitu. Jadi misalnya kamu kepikiran pingin bikin karakter yang bentuknya kayak gini, sifatnya kayak gini. Nah, itu kan masih dalam bentuk kata-kata dan ide kasar ya, masih dalam bentuk abstrak. Nah, itu divisualisasikan dalam bentuk visual, itu namanya bidang konsep art gitu. Ini berlaku juga buat environment. Misalnya, kamu pingin bikin lingkungan karakter, misalnya di perkotaan,
Tapi kotanya kayak gimana? Nah, itu divisualisasikan dengan konsep art gitu. Jadi tugasnya konsep artis di sini. Nah, kemudian yang paling utama adalah ilmu animasi tentunya. Ya, mudahnya animasi ini itu mempelajari tentang bagaimana cara menggerakkan suatu objek, entah itu organik atau anorganik, berdasarkan prinsip-prinsip animasi. Gitu. Jadi ya gimana ya? Setiap benda ya, setiap objek itu kan punya sifatnya masing-masing gitu. Misalnya yang organik itu seperti manusia, hewan, tumbuhan, itu kan gerakannya beda dengan benda yang mati gitu. Ya benda mati sih nggak bisa gerak ya, cuma ya beda aja gitu. Ya, kamu dapat ini ya ngelihat gimana prinsip-prinsip animasi ini tuh di tutorialnya Alan Baker gitu kalau misalnya mau belajar lebih lanjut. Nah, ini terakhir opsional sih. Ilmu video editing. Ya, sesuai dengan namanya ya, ilmu ini mempelajari tentang gimana cara membuat komposisi yang menarik dalam menyampaikan animasi secara keseluruhan pada penonton. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya apa ya? Udah bikin animasi gitu, udah bikin dari awal sampai akhir gitu, kayaknya kurang epic kalau kurang ada bumbunya gitu ya. Ya ibarat kata video editing itu kayak micinnya lah gitu untuk penambah rasa gitu, biar lebih menarik buat di serving, di deliverykan gitu. Ya ini opsional sih sebenarnya, pakai ya bagus, enggak juga nggak apa-apa gitu. Ya ternyata banyak ya yang harus dipelajari gitu ya. Sebenarnya ya masih ada sih banyak yang ilmu-ilmu yang lain gitu kalau dirincikan menjadi lebih detail. Tapi ya ini masih secara umumnya saja ya. Nah gitu, ternyata ya membuat animasi itu nggak mudah ya. Makanya nggak heran kalau pembuatan produksi animasi ini tuh bisa berjalan lama gitu. Ya bisa sampai 2 tahun, 4 tahun, bahkan 6 tahun juga bisa gitu loh. Dan perlu banyak orang dalam membuatnya. Ya karena ya ini tuh kumpulan dari bidang keilmuan gitu. Jadi nggak cuma satu bidang keilmuan doang kalau ngomongin animasi gitu. Nah, jadi gimana? Apakah kamu ngerasa tertantang untuk menambahkan semua bidang keilmuan yang ada di animasi? Ya, cukup sekian ya di kesempatan kali ini. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.